Iya, terus setelah itu suaminya sakit. Iya, sakit. Sudah lama sebelumnya, tapi Sudah lama sebelumnya sakitnya ya itu? sudah lama, tapi saya nggak tahu. Terus habis kerja di sawah itu, ya itu sakit, langsung saya bawa ke rumah sakit. Ternyata divonis radang paru-paru. Ternyata pulang dari rumah sakit tetap aja nggak bisa napas. Itu saya kan selalu ngikuti YouTube itu. Saya datang ke sini untuk beli mata rupiah kesehatan itu. Saya datang ke sini, alhamdulillah itu. Iya, alhamdulillah. Seperti enggak ada sakit. Iya, jarak Setelah 10 menit itu. itu. Jarak 10 menit langsung napasnya nyaman sampai sekarang. Alhamdulillah. Lantaran panjenengan suami saya sehat, kami bersyukur sudah sembuh suami saya sehat. Buat kerja makin lama makin berat, terus sampai pingsan, terus saya larikan ke rumah sakit. Ternyata di sana vonis radang paru-paru. Akhirnya pulang dari rumah sakit tetap aja masih sesak napas, kayak orang lemas gitu. Lepas saya pulang dari sini, saya minumin madu sama kunir. Alhamdulillah saya minumin jelang 10 menit sesaknya hilang, terus tidurnya nyaman, makannya enak, terus sampai sekarang alhamdulillah sehat. Besok pagi setelah minum itu badan seger bugur seperti kayak nggak ada sakit gitu loh katanya. Gitu, alhamdulillah berkat madu sama kunyit yang kita beli dari sini. Alhamdulillah banyak kegunaan manfaatnya gitu. Alhamdulillah. Muridatu Isairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli wa sallim. Tadi saya harus bersikap keras karena penyakit seperti ibu tadi ini saya harus bertarung melawan hampir 30.000 bangsa jin yang menyerang di tempat itu. Karena satu diusir, yang lainnya datang. Gerombolan satu diusir, gerombolan lain datang. Maka harus bertempur habis-habisan. Makanya mohon maaf, jenengan sudah dibawa ke dokter. Dokter mana saja? Kata dokter gimana? Lambung. Terus setelah diobati dokter mana? Tidak ada. Tidak ada perubahannya. Karena bukan kita itu menyepelekan satu profesi yang lain dan yang lainnya ya, bukan. Tetapi memang setiap hal itu tergantung dari keahliannya, tergantung tempatnya. Tentu seseorang yang bertani tidak bisa untuk menjadi seorang montir. Yang montir juga belum tentu bisa untuk bertani. Yang menjadi guru belum tentu bisa jadi pedagang. Yang menjadi pedagang juga belum tentu bisa jadi guru. Jadi setiap profesi itu mempunyai keahlian masing-masing lah. Seperti halnya jenengan seperti ini, ya mohon maaf walaupun sudah dibawa ke dokter ya hasilnya belum maksimal. Karena apa? Karena memang penyakitnya itu ada 3.
Jadi bukan hanya sekedar medis saja, tetapi ada non medisnya, ada juga psikisnya. Sepertinya orang tulang agung gitu, sudah sakit 7 tahun, kemput rumah sakit manapun itu. Ketemu saya baru di depan situ udah nangis, takut ketemu saya. Orang tulang agung baru kemarin malam kesini menyampaikan kalau sudah sembuh. Awalnya itu sama sekali nggak ada rasa lapar, nggak makan ya nggak lapar. Bayangkan, sama kan kayak ibunya itu. Tapi sana lebih parah. Kalau diperiksakan ke dokter itu sampai di lambungnya itu ada lubangnya, ada radangnya, ada lukanya. Dan datang ke sini cuman saya kasih ini aja nih. Mana tadi? Kunir. Mana kunir saya tadi? Saya kasih kunir aja udah sembuh. Saya kasih kunir aja udah sembuh. Saya kasih kunirnya aja sembuh. Ya tadi juga nggak berasa. Bukan kesurupan, bukan ya. Beda antara kesurupan dan mengikuti gerak batin itu beda. Jadi gerakku adalah gerak batinku gitu loh. Jadi sebenarnya ini bukan diri kita, ini bukan diri kita. Ini adalah kendaraan kita. Bisa dikatakan ini adalah gerobak. Kalau semuanya mobil ini bodinya, ini gerobaknya. Kalau andong-andong itu ini adalah dukarnya. Ini tubuh ini adalah dukarnya, andong-andongnya. Dan yang menarik dukar ini namanya lawama, supiyah, amarah, mutmainah. Kuda aja yang narik, nafsu, lawama, supiyah, amarah. Dan pancernya itu ada lagi, kusirnya. Nah kusirnya itu di sini, di dalam kolbu, kolab itu ada. Nah ketika kolab ini, kolab itu disebut juga dengan kolbu, itu ada 4 di dalam sini, tarikan dari sini. Ada yang namanya khawatir robaniyah, ada khawatir syaitoniah, ada khawatir malakutiyah, ada khawatir nafsoniyah, nafsu. Jadi tinggal kita itu mau menguatkan yang mana gitu. Makanya ide atau feeling atau isyarat, petunjuk itu selama kita hidup, kita itu selalu mendapatkan petunjuk dari Allah lewat 2. Khawatir robaniyah, sirullah, sir renteknya hati di dalam kolbu, dan khawatir malakutiyah lewatnya malaikat hafidah. Jadi bukan kesurupan sebenarnya. Nah, untuk bisa ke dalam 2 hal ini harus melalui metode zikir dengan menggunakan 3 metode. Yaitu yang pertama adalah zikrul asma. Zikrul asma itu zikrul yang masih dalam taraf, karena untuk kepentingan diri sendirilah, kayak takut neraka, pengen surga begitu. Kalau semuanya seseorang itu masih dalam taraf bekerja, itu zikrul asma. Terus nanti setelah istiqomah dia akan naik ke zikrul sifat. Zikrul sifat itu sudah nggak meminta tapi mengharap, Kayak contoh, seseorang yang dekat ke saya tidak mengharapkan gaji saya, tapi karena saya kaya, jadi ya yang penting deket aja sama Gusnya, nanti lah ya dikasih kan gitu. Dan yang ketiga adalah dzikrul dzat. Dzikrul dzat itu zikir yang sudah tidak mengharapkan apa-apa gitu. Zikirnya Allah, tidak mengharapkan apapun dari Allah kecuali mahabbah. Nah ketika muncul mahabbah inilah, muncul rasa cinta inilah, karena cintanya yang luar biasa sehingga seperti orang gila. Jadi kalau sama cinta sama istri itu kayak di botol ada istri, di kopi ada istri, di tas ada istri, di korek ada istri gitu. Cinta, karena cinta. Tapi masalahnya kalau sedang jatuh cinta dilarang, biasanya marah gitu. Kalau sedang jatuh cinta dihalang-halangi kayak kemarin itu, marah itu. Makanya wis tajarna, yang penting dilihat itu aja. Wong ya nggak merugikan orang aja kok. Ya gini, balik nanti
kambuh lagi, balik, kambuh lagi gitu. Jadi seperti ibu ini gangguannya tuh dari tempat, dari tanah. Jadi penyakit ketempelan itu gangguannya bisa karena tempat, nasab, kurang taat maupun maksiat. Kalau ibu dari tempat, tempatnya tadi saya lihat ada banyak kayak tempat yang dikasih gula sehingga semut itu datang. Di tempat dikasih tanah kuburan sehingga bangsa jin itu datang terus. Bruyuk itu loh. Nah, itulah yang mengganggu tempat jenengan. Allahu a'lam bishawab. Kalau benar itu datangnya dari Allah, kalau salah ya murni kesalahan saya lah. Tapi yang saya rasakan itu kayak gitu. Makanya walaupun nggak makan pun ya kenyang. Tapi namanya tubuh nggak dikasih makan lama-lama malah sakit. Lama-lama ya sakit. Kecuali kalau sudah terbiasa kayak saya, kadang 3 hari nggak makan. Sudah hampir 5 tahun ini saya nggak tidur malam. Jadi tidurnya itu nggak pernah tidur malam saya. Paling tidur itu setelah sholat subuh itu baru tidur. Tidur sebentar, malam itu ya bangun, tetap melek. Jadi udah hampir 5 tahun ini nggak pernah tidur malam. Jadi katakan gitu. Untuk Kang Dadan mana? Maju. Jalan ke sana, tengah-tengah lapangan. Baca sholawat yang keras, Kang Dadan. Terus Kang Dadang, maju tengah-tengah lapangan sana. Baca sholawat yang keras. Dadang. Kang Rauf, mana Kang Rauf? Kang Rauf, mana? Maju ke tengah lapangan sana. Sholat berdiri ke sana. Kang Aukal, mana Kang Aukal? Di sana. Baca sholawat. Agus mana Kang Agus? Kang Agus mana? Oke. Terus. Ini boleh Kang. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurijati wa sirisari bi sa'iril asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nurijati wa sirisari bi sa'iril asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurijati wa sirisari bi sa'iril asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurijati wa sirisari bi sa'iril asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurijati wa sirisari bi sa'iril asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurijati wa sirisari bi sa'iril asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurijati wa sirisari bi sa'iril asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala
Muhammadin nuridati wasirisari bisairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wasirisari bisairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi sayyidina salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wasirisari bisairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wasirisari bisairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa sirri sari bisairil asma'i wa sifati wa ala alihi Muhammadin nuri zati wa sirri sari bisairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa sirri sari bisairil asma'i Iki hukuman buat santri, hukuman buat santri. Tapi kamu pokoknya kalau ini. Muhammadin nuri zati wasiri sari bisairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wasiri sari bisairil asma'i wasifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wasiri sari bisairil asma'i wasifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wasiri sari bisairil asma'i wasifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wasiri sari bisairil Tapi kok tak? Enggak lah. Jangan ke sini, sana tak. Hati saya tetap ada di sana, tapi pengobatannya tetap di sana, di alam terbuka. Monggo pindah ke sana, karena kalau nggak sesuai kerenteknya hati nanti nggak sambung. Pindah ke bawah ya, amit ya. Karena doanya nyambung. Pindah.
tanah ini namanya kabungan. Kalau orang bisa belajar wataknya bumi, itu hidupnya akan tentram. Jangan Pak Dul, kan Pak Dul. Jangan. Kenapa? Bang Dayan itu buka. Pegang. Tangannya masukkan aja. Semuanya megang. Ya, semua pegang. Tangan jari ini masuk. Jari ini masuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. wa ala ali sayyidina Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma Allahumma salli wa sallim
salli wa sallim wa barik ala wa barik ala sayyidina 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 Muhammadinin 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 Nurid Dati Wasiri Sari Bisairil Asma'i Wasifati Wa ala alihi Wa sahbihi Wa sallim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, hamba memohon ridha dan maunahmu ya Allah. Hilangkanlah semua gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri saya, keluarga saya, usaha saya, dan rumah saya. Gangguan yang diakibatkan oleh tempat, nasab, kurangnya taat maupun maksiat, ikatan yang dilakukan oleh orang sebelum saya atau oleh saya sendiri maupun oleh orang lain, penyakit yang disebabkan oleh ain, ketempelan maupun sihir, dengan izinmu ya Allah, dengan ridhamu ya Allah, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hilangkanlah ya Allah semua gangguan, ikatan, penyakit tersebut. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun. Wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'u wa ilaihi turja'un. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Zikir Allah Allah. Pas kau ke sini.
Iya, masukkan dulu. Jadi ini adalah daun sirkoyo. Muga-muga koyone karena sirnya Allah, karena kersane Gusti Allah. Amin ya Allah. Jadi yang pertama adalah sirkoyo, daun sirkoyo. Itu yang ngasih nama adalah Sunan Kalijaga. Jadi kayanya itu karena sirnya, karena kersane Gusti Allah. Yang kedua, godong pule. Semoga semuanya bisa pulih kembali seperti semula. Dan sebagai penegaknya atau pengaduknya itu adalah bambu, atau orang Jawa pring. Pring iling, pring itu ben iling. Iling kalih Gusti Allah. Sebab kalau kita ingat kepada Allah, inilah yang menjadi kekuatan terbesar kita. Siramkan. Ada yang mikro semuanya. Ini. Ayo dibantu. Gini aja, maaf. Selawat ya Allahumma sholli wa sallim. Mas Eka, beliau tekan pakai kunyit. Terus diminimin kunyit, tekan pakai kunyit. Terus diminimin kunyit, nanti setelah ditekan suruh selonjor. Wasiri sari fi syairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dati wasiri sari fi syairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ibu berdua di sini, Bu. Jadi ya, penjenengan berdua sini tuh. Iya sini. Kenapa Sinten? jenengan? Hatinya tersambung dengan saya. Sering mikirin saya tah? Iya. Karena saya kalau sholat selalu mendoakan panjenengan sekeluarga. Kalau sholat sering doain saya sekeluarga. Iya. Setiap sholat apapun saya. Karena dulu saya kan datang ke sini pertama kan dikasih tasbih kan saya. Oh, pertama ke sini saya kasih Iya, tasbih. ke sini. Memang saya fan berat panjenengan. Jadi kadang saya nggak tahu, kadang pernah mimpi satu kali ya. Sama panjenengan. Pernah mimpi.
pernah bermimpi bertemu saya. Iya. Memang saya selalu habis sholat apapun selalu mendoakan panjenengan, keluarga panjenengan, anak-anak panjenengan, santri-santrinya, santriwan-santriwati di sini semua habis sholat saya doakan. Iya. Kan 2 bulan yang lalu suami saya kan sakit Iya. divonis radang paru-paru. Suaminya. Iya. Terus masuk rumah sakit. Suami saya pulang dari rumah sakit tuh nafasnya kan sesak kembali. Terus saya panas-panas datang ke sini untuk beli madu ruqyah ya sama kunir putih, berhubung saya tidak cukup uangnya untuk membeli, saya cuma beli madu sama kunir putih. Lepas itu saya pulang dari sini sampai rumah, saya buatkan madu dari sini sama kunir putihnya dengan anak saya diasmai. Dari sini jelang 10 menit suami saya langsung nafasnya tuh rasa nyaman sampai sekarang. Alhamdulillah sembuh, alhamdulillah sembuh. Terus saya mau datang ke sini lagi tuh, berhubungan saya nggak punya uang, repot. Pertama nggak punya uang, kedua repot. Terus hari ini saya selalu mengikuti YouTube panjenengan, keadaan begini saya, pikiran saya nggak karu-karuan. Terpaksa saya hari ini dengan teman saya untuk kesini menjenguk panjenengan. Sekarang sehat. Sekarang sehat suami saya, alhamdulillah. Sehatnya itu yang menyehatkan Allah, Iya, bukan saya. Kalau saya itu tidak bisa apa-apa. Lantaran jenengan. Iya, kita ini pun ada ya karena diadakan oleh Allah. Kita itu pun bisa kuat karena dikuatkan oleh Allah. Kita ini pun sehat karena disehatkan oleh Allah SWT. Bahkan kita bisa melihat ini pun karena dilihatkan oleh Allah. Kita ini pun bisa kuat ya karena dikuatkan oleh Allah. Kita ini pun sehat karena disehatkan oleh Allah. iya. Jadi semuanya harus kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dulu suami jenengan itu sakit. Iya, Sakit apa itu, Bu? radang paru-paru. Dulu itu sakit radang paru-paru. Iya, Berapa lama sakitnya itu, Bu? ya belum lama sih, sampai sekarang semenjak saya beli madu di sini tuh sudah 3 bulan ini. Ya itu saya katakan alhamdulillah sehat. Terus menjelang 10 menit saya kasih madu dari sini tuh alhamdulillah nafasnya sudah Seperti nggak ya, sakit. Seperti nggak sakit. ya. Terus kemarin saya periksakan lagi kok waktu kontrol itu ya apa ya sudah dikatakan sudah membaik, tapi sama dokter disuruh minum obat. Terus saya terus terang saja saya mau beli madunya belum ada rezeki, saya belum Tapi bisa. sudah banyak berkurang sakitnya. Iya. Bisa Ambilin dibilang madu satu sama aku nih, Mbak sini. Saya kalau habis sholat apapun 5 waktu itu saya kerjakan, saya selalu selawatan Rojat Sejati itu. Iya, tadi ketika jenengan ada di belakang situ, antara kolbu dan kolbu itu kan seperti bisa berbicara. Jadi seperti anggota tubuh jenengan, tapi bukan mulutnya ya, hati. tetapi hatinya itu seperti berbicara dengan saya. Saya sendiri nggak mengerti apa yang terjadi dengan diri saya, Allahu a'lam bishawab. Tapi ya seperti ini, terkadang jarak 1 kilo, kadang 1 meter orang di ujung sana gitu. Kalau memang hatinya itu tersambung dengan saya, itu seperti apa yang dia bicarakan itu saya bisa dengar. Ya seperti ibu ini tadi, saya nggak tahu kenapa di dalam hati saya itu seperti beliau itu berbicara ke bundirnya sekalian.
Seolah beliau ini berbicara sangat kencang sekali di telinga saya, tersambung dengan saya. Inilah kolbu, dan kolbu itu kalau memang tersambung itu dimanapun tempat, walaupun toh tempatnya jauh, bahkan walaupun kita itu sudah meninggal, walaupun kita sudah mati, itu tidak akan terputus. Makanya ketika kita mempunyai seorang anak, atau kita punya seorang ibu, atau seorang guru, atau seorang mursyid, itu akan selalu tersambung dengan diri kita. Hatinya akan selalu tersambung dengan diri kita. Makanya tidak ada terputusnya seorang anak dengan seorang ibu, seorang anak dengan seorang guru, guru itu juga ibu, orang tua kita, dan para kiai-kiai kita, wali-wali Allah kita, bahkan kepada baginda Rasulullah itu tidak akan pernah terputus. Itu waktu itu kejadiannya gimana Ibu? Saya sedikit bisa merasakan, tapi tidak begitu jelas gitu. Jadi jenengan pernah datang ke sini itu waktu kapan dulu itu? Sudah lama sekali. Pertama kan ngantar tetangga saya minta tolong suruh antar ke sini. Terus sampai pulang jam 10:30 malam tuh, pas itu hujan deras tuh, hujan lebat. Terus ya itu saya kan ngefans panjenengan, terus saya dikasih hadiah itu tasbih yaitu. Itu saya kasih kali. Iya. Enggak bayar ya? Iya, enggak Gratis bayar, ya? gratis. Alhamdulillah gratis. Terus saya habis dikasih tasbih tuh pikiran saya tuh jadi tenang, sholatnya makin terenten gitu, sholawatannya habisan itu sholawatan. Saya mau kemana pun sholawatan Nurjazidati saya nggak ketinggalan. Saya selalu mendoakan. Makanya saya mengikuti YouTube jenengan ada agak berubah gitu, saya pun sedih. Saya sedih juga, kapan mau bisa ke sini, Sebetulnya dekat saja, di 10 menit sudah sampai. Adalah amriki Gus sekilane serut. Iya, terus setelah itu suaminya sakit. Iya, sakit. Sudah lama sebelumnya, tapi Sudah lama sebelumnya sakitnya? ya itu? sudah lama, tapi saya nggak tahu. Terus habis kerja di sawah itu, ya itu sakit, langsung saya bawa ke rumah sakit. Ternyata divonis radang paru-paru. Ternyata pulang dari rumah sakit tetap aja nggak bisa nafas. Terus saya kan selalu ngikuti YouTube itu, saya datang ke sini untuk beli matu rupiah kesehatan itu. Saya datang ke sini, alhamdulillah itu sembuh. Iya, alhamdulillah. Seperti enggak ada sakit. Iya, jarak Setelah 10 menit mengadu. itu, jarak 10 menit langsung nafasnya nyaman sampai sekarang. Alhamdulillah. Iya. Lantaran panjenengan suami saya sehat, kami bersyukur sudah sembuh suami saya sehat. Ibu paling asma sinten? Bu simpen, Ibu simpen. nggih, Rumahnya mana? Dogong. Yogyakarta. Saya adik iparnya Pak Kasiono Galio, Kademangan Ibu. Oh, berarti ya tetangga sini. Iya, ya. tetangga sini. Sama-sama orang Blitar sini. Iya, Dengan juga orang Blitar ya. iya asli orang sini. Asli orang Blitar Iya, ya. Kaligoro sini. Ya alhamdulillah kalau diberikan kesembuhan dengan sarana madu dan kunir. Semoga dengan diberikan kesehatan semakin dekatkan diri kepada Allah. Karena memang madu itu adalah obat yang sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW. Saya tidak bisa apa-apa kecuali hanya bersolawat kepada baginda Rasulullah. Semoga hajat dari panjenengan semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, kunir. Kunir ini adalah tanaman warisan dari leluhur kita. Iya. Makanya kita itu harus bangga menjadi
warga negara Indonesia, terkhusus menjadi orang Jawa, kita tuh harus bangga. Terserah mau orang mau mengatakan dukun atau apa, tapi warisan dari leluhur kita itu sangat luar biasa. Salah satunya kunir. Kunir itu adalah tanaman semula jadi atau tanaman obat yang sangat luar biasa sekali manfaatnya. Karena saya sendiri ketika sedang berzikir itu kan ada zikir yang namanya zikir ismudat, saya dapatkan dari kiai saya Pak Hamid. Ketika itu dilanjutkan dengan zikir saman, zikir hu Allah, itu zikir saman. Nah ketika itu seluruh tubuh itu seperti berbicara sendiri, sampai pada halnya pepohonan dedaunan itu seperti berbicara. Nah kunir ini seperti berbicara ke saya. Beliau menyampaikan saya ini bisa menjadi obat untuk berbagai macam penyakit, tetapi dengan syarat saya harus, bahasa Jawa itu dikawinkan, bahasa Indonesia itu dimesrakan dulu, Nur Muhammadnya itu dimahari dulu. Maharnya dengan cara membaca surat Al-Ikhlas dan juga sholawat 17 kali tahan nafas. Kalau dibaca 1 kali tahan nafas, 1 kali sampai 17 kali tahan nafas. Kalau mampu sekaligus, insya Allah kalau dibiasakan mampu. Itu bisa untuk berbagai macam penyakit, baik itu penyakit zahir maupun penyakit batin. Bahkan insya Allah mampu untuk menghilangkan hal-hal yang buruk, atau orang sekarang mengatakan aura buruk lah gitu. Jadi bisa menghilangkan aura-aura negatif lah gitu, baik yang ada di dalam diri maupun yang ada di dalam rumah maupun di dalam tempat usaha, insya Allah. Tentu semuanya hanya sebuah sarana saja, termasuk untuk seperti pelarisan, seperti membuka aura, menghilangkan susuk, menghilangkan penyakit karena sihir, baik sihir maupun ketempelan tempat. Ketempelan itu bisa karena tempat, nasab, kurang taat maupun maksiat, insya Allah. Tapi yang jelas semuanya hanya sebuah sarana saja. Kalau toh seperti beliau diijabah oleh Allah, diberikan kesembuhan, itu semuanya atas izin Allah. Karena kita ini kan hanya berusaha, semuanya itu hanya sarana. Tapi semua orang hidup yang masih hidup itu membutuhkan sarana. Selama kita hidup itu masih menggunakan sarana. Jadi tidak ada yang namanya sesuatu hal itu secara instan, itu yang tidak ada. Semuanya menggunakan sarana. Sarana itu ya disebut juga dengan syariat. Jadi selama kita mau kenyang itu harus makan, ya selama itu juga syariat harus dijalankan. Seperti halnya sholat, puasa, zakat, itu semuanya harus dijalankan. Kelima hal itu. Kalau haji ya bagi yang mampu gitu. Syahadat, sholat, puasa, zakat itu harus dilakukan. Jadi kalau ada yang mengatakan ya kalau minta langsung kepada Allah saja, itu bahasa seperti itu menurut saya ya tidak pas, karena semuanya harus menggunakan sarana, wasilah. Jadi kalau berdoa itu yang pertama harus lewat baginda Rasulullah, yang kedua harus mendapatkan ridho dari orang tua. Jadi semuanya harus menggunakan wasilah. Kita mau makan, mau kenyang aja ya harus makan, kita mau dapat uang ya harus kerja. Walaupun toh yang memberikan rezeki itu bukannya bekerja, tapi syaratnya dengan bekerja. Walaupun ada orang yang dengan bekerja juga bukannya untung tapi buntung juga banyak kan begitu. Tapi kan sarananya itu gitu. Kalau kamu nggak melakukan sarana itu ya kamu ya salah gitu loh. Nggih sayang. Ini Bu, saya kasih gratis untuk jenengan. Iya, terima kasih. Madunya, ini kunirnya. Digunakan untuk suaminya yang sakit ya. Iya, terima kasih Gus. Lakukan porsinya sesuai dengan apa yang saya katakan. Jadi madunya 1 sendok aja, kunirnya setengah sendok, masukkan di kelapa muda, dibakar, diminumkan ya. Iya. Cukup diminum 2 kali antara pagi dan
ketika malam mau tidur itu aja. Atau kalau sudah badannya sudah enakan cukup 1 kali saja ketika mau tidur gitu. Semoga semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan tidak usah sedih dengan apapun yang terjadi dengan saya. Walaupun saya dibenci orang, didemo orang, tetapi terkadang sesuatu hal yang kita anggap tidak baik ternyata itu yang terbaik untuk diri kita. Bisa jadi ketika kita dicaci sama orang itu untuk menghilangkan dosa-dosa kita. Ya buktinya dengan adanya demo tersebut sekarang tempat ini menjadi pondok pesantren. Yang megang langsung ketua MUI Blitar. Tambah kuat, tambah bagus. Dengan saya oleh Allah dikersakne seperti ini, kayak seperti apa ya, kata orang kayak orang gila gitu, karena terlalu cinta. Jadi kalau cinta itu begini, karena sampai cinta sama suami ya, jadi melihat botol itu ada suami, melihat gelas itu ada suami, melihat tisu ada suami, melihat rumput ada suami, begitu. Jadi karena begitu, karena saya sangat, insya Allah sangat cinta kepada Allah, jadi seperti melihat apapun itu seperti Allah gitu. Sehingga kayak ya begini, kadang waras, kadang ngeblank gitu. Tapi yang penting sebenarnya untuk anak-anakku semua, yang penting jangan dihalang-halangi gitu. Dihalang-halangi marah gitu. Kadang saya dipanggil nama saya aja marah. Makanya saya sering kalau nggak mau dipanggil Gus, nggak mau dipanggil apa itu, kadang-kadang marah gitu. Kalau diganggu itu marah, seperti anak kecil kalau lagi seneng-senengnya itu loh. Kalau diganggu kan marah. Marahnya itu mending dijarno nanti mari-mari dewe. Diambil ibrohnya, diambil hikmahnya gitu aja. Ngapunten kadang kula ngersani jenengan teng YouTube niku nangis tapi mboten saged napa sing ajeng kula ungkapne napa menawa nangis tok kula. Ya Allah. Nggih. Nggak usah sedih karena kita hidup di dunia cuma berapa lama sih? Paling lama 60, 70, 100 jarang. Insyaallah masih panjang umur. Insyaallah. Sedangkan umur saya sekarang sudah 33. Kalau umur saya semuanya 43, ya tinggal 10 tahun lagi. Ya Allah, numpun insyaallah tasih panjang umur. Nggih. Lanjut tetulung kalian tiyang kathah Gus. Amin. Tapi kan ya semuanya kita pasrahkan kepada Allah. Wong kita 1 jam di sini itu di akhirat sana bisa 70 tahun loh. Makanya sekali 1 menit aja kita semuanya, mohon maaf, auzubillahi min dzalik ya, kita berbuat zina 1 jam aja 70 tahun kita disiksa. Itu perbedaannya di dunia sama di sana. Tuh. 1 jam itu bisa 70 tahun. Sedangkan 1 hari berapa jam? Itu 1 hari kita gunakan berapa kali maksiatnya, berapa kali ingat kepada Allahnya. Sedangkan semua ini nikmatnya dari Allah. Kalau kita tidak mensyukuri nikmat dari Allah, itu sudah kufur. Itu sudah kufur. Jadi yang paling penting adalah syukur. Jadi orang hidup itu yang penting adalah nerima, ikhlas, sabar dan syukur. Karena orang hidup itu hanya menerima. Jangan terlalu banyak meminta. Menerima dulu. Trimonen sik apa sing diparingno Gusti Allah. Seneng sik karo peparinge Gusti Allah. Kalau kamu senang, secara otomatis jenengan kesini aja. Saya senang. Pasti jenengan nanti kesini lagi. Iya toh? Kalau sampean kesini itu loh, saya senang, itu sampean mesti kesini lagi. Tapi lah sampean kesini kok aku nggak seneng, ya sampean yo males kesini. Loh, kita sudah dikasih sehat, sudah dikasih hidup, sudah kasih nafas, sudah dikasih mata, sudah dikasih mulut, juga kasih telinga, sudah dikasih tangan, kaki. Diterima ae sing seneng. Kalau kita seneng, insya Allah nggak perlu kita minta dikasih lagi kok. Saya itu dari dulu nggak pernah berharap punya padepokan besar, punya santri banyak, punya rumah di mana-mana, nggak pernah saya berharap seperti itu. Saya cuman ya senang gitu aja. Alhamdulillah ya alhamdulillah ya punya. Jadi kalaupun semuanya hilang ya nggak apa-apa. Saya ya nggak mengharapkan itu. Jadi yang penting kuncinya dengan saya kasih kuncinya. Ketika pengen doanya itu diijabah, seneng ngosek karo pir sampean. Dia bojo cerewet seneng iya dia sing banding-bandingno seneng duwe tangga sing kenyi
omongan sugih diomong marah diomong mentare elek diomong mentare apik diomong bojone ayu diomong bojone elek diomong kerja diomong ra kerja diomong seneng kok. Memang kalau nanti seneng dengan hidup yang Allah berikan, sama ndak perlu minta dikasih lagi kok. Yang penting sampean seneng ae sampe urip iku. Yo nggur sula ae ngono. Aja nggur sula ae, seneng ae. Wis to. Seneng ae, iso ibadah seneng ngono wis. Seperti enggak maksiat gitu aja wis. Insyaallah. Nggih. Lek nih rakyat kula nu ngeten, kula curhat sedikit nggih. Kan selama rakyat kula mboten nyambut damel kan kula niku intine mboten ngresula, kula ikhlas, kula sabar, rezeki niku pandum, lek sugih niku pun jatah. Tapi kula ikhlas rakyat kula mboten nyukani. Maksudnya kan saged kerja sebabipun sakit. Ngoten niku rakyat kula sing ngresula, tapi kula mboten ngresula, kula ikhlas. Memang kalau kerja ada yang dikasih, kalau nggak kerja yang dikasihkan apa? Saya kadang-kadang sama suami saya tuh malah kok gitu. Aku aja yang nggak dinafkahi, bareng nggak dingenep. Nafkahi aja ikhlas. Memang kalau nggak ada yang dikasihkan apa, tapi yang sing Rasulullah ini malah rakyat kula mboten saged nyukani yatra, misalnya damen belanja ngoten niku kula malah ikhlas, tapi sing rakyat kula malah ngresula. Kula ikhlas, memang mboten nenten sing disukakaken. Lek nenten kan nggih disukani, lek mboten nenten disukani napa, lek kula ikhlas. Ikhlas niku lepas Ibu, kados semuanya ada orang datang ke sini sudah diterima dengan baik, bertempat tinggal di sini, terus akhirnya menjelekkan sini ya tidak apa-apa, karena baiknya kita itu atas dasar kesabaran dan keikhlasan. Baik saja betul cukup Ibu. Baik itu ya kudu duwe ilmu. Ilmune apa? Sabar karo ikhlas. Sampai baik ya dengan suami, tapi kalau tidak disertai dengan sabar dan ikhlas, ya nanti akhirnya ada kecewanya gitu. Tapi kalau ada sabar dan ikhlasnya, nggak akan ada kecewanya. Baik sama mertua, baiknya bukan karena mertua tapi karena Allah. Baik kepada istri, baik kepada teman, kepada saudara, kepada tetangga, kepada suami. Niatkan untuk mencari ridha Allah. Jadi kepada orang itu dia mau berbuat seperti apapun ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Wong kita bukan mau minta balasan sama dia kok gitu. Kita minta balasannya kepada Allah. Nasihatin istri nggak diterima ya nggak apa-apa. Yang penting kita sudah baik. Masalah istri mau baik atau enggak itu urusanmu. Yang penting aku baik sama kamu. Karena ini perintah Allah. Saya baik sama mertua kok masih banding-bandingkan saya nggak apa-apa gitu semuanya. Yang penting saya baik kepada mertua atas dasar perintah Allah. Malah dia mau baik atau enggak apa-apa. Santri ada yang datang ke sini, orang datang ke sini. Yang penting saya baik sama kamu. Masalah kamu di sini mau baik atau enggak, atau bahkan di sini kamu menjelek-jelekan sini enggak apa-apa. Itu urusan kamu sama Allah. Yang penting saya baik sama kamu. Itu nanti enggak ada masalah apa-apa. Kita baik sama tetangga, contoh, umpamanya setiap bulan kita ngasih sembako ke tetangga, umpamanya. Terus tetangga itu kok semuanya demo kita, ya enggak apa-apa. Yang penting kita baik. Karena baiknya kita itu bukan kepada tetangga, tapi kepada Allah. Seperti itu. Kita baik kepada istri, kepada anak, kepada suami, kepada mertua, bahkan kepada orang tua. Contoh, orang tua sudah pikun, kita sudah ngasih makan, dia bilangnya belum, bilang sama anak yang lain. Kalau kita melakukannya karena Allah ya nggak apa-apa. Memang beliau sudah tua, dulu kita kecil kan kayak gitu, jengkel no. Ya, sekarang orang tua ngompol, orang tua sudah dikasih makan, bilang sama anak yang lainnya belum, kita sakit hati. Wes gak aku apik nah mbak ibu. Nyapa dia api malah ngelak-ngelak loh. Karena baiknya bukan karena Allah tapi karena ibunya lah itu. Melakukan suatu hal yang baik kepada ibunya atas dasar perintah dari Allah untuk mencari ridha Allah. Baik kepada tetangga, kita punya panenan kita kasih, tetangga punya panenan ngasih nggak sama kita ya nggak apa-apa. Wong kita ngasih itu atas dasar karena Allah bukan karena tetangga. Tapi kalau karena tetangga kita ngasih terus giliran dia panen nggak ngasih ke kita, kita sakit hati. Kita baik sama istri kayak gitu, baik kepada suami kayak gitu, kepada temannya kayak gitu. Jadi sabar tok itu ya nggak cukup, karena sabar itu seperti orang menanam tuh harus sabar, harus ikhlas. Karena nggak panen sekarang ya besok, nggak panen besok ya nanti, nggak panen nanti ketika kita sudah mati. Nggak ke kita, ke anak cucu kita gitu loh. Kebaikan itu pasti berbuah kebaikan gitu. Nah berbuat kebaikan itu jangan sampai
itu tadi tidak ada ilmunya, harus ada dasar ilmunya, yaitu ikhlas dan sabar. Nanti biasanya ada ujian. Saya baik kepada orang itu tak tolong. Nah ketika dia itu tak tolong, dia jadi sukses, terus saya itu melarat. Nah, terus nanti saya minta tolong ke orang itu adalah nggak ditolong. Nanti muncul dalam hati, kuwe oleh orangnya aku raiso dadi wong lah, hilang pahalanya, hilang karena pasti ada ujiannya gitu loh. Orang tirakat itu yang paling repot itu ujiannya dari dalam diri kita sendiri. Iya, makanya butuh kesabaran juga butuh keikhlasan. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa syiri sarifi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Syirullah, datullah, syifatullah, wujudullah, falullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sir, dat, kuat, sifat seko kersane Gusti Allah mergo kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hamba memohon ridha dan maunahmu ya Allah dengan izin dan ridhamu dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hamba memohon ya Allah, hamba memohon ya Allah. Monggo hajatnya. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lakum fayakun. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Innama amruhu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil wa qina adzabannar. Subhana rabbika izzati ma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ditutup orang. Ditutup orang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang pundi Bu? Saking Serut, Serik dekat sini. Nggih, bendungan Serut ke barat 300 meter. Ini kok semerep kok teng mriki niku pripun ceritane Bu? Nggih. Fan berat sak anu teng subscriber lah Gus Samsudin ngoten. Pun pinten taun wonten lek. Pinten kula pun ngikuti niku kirang langkung nggih 3 tahun menawi kula. Selalu pokoknya fan berat lah sampai mimpi ngoten kula. Ngikuti setiap hari, setiap detik. Nggih. Terus Ibu niki dalemé pundi? Sami. Nggih. Terus semerep king niku pripun Mbak? Sami nggih. Sami lewat HP. Mengikuti YouTube-nya Gus Samsudin. Nggih. Terus saya sering datang ke Padepokan yang lama, Padepokan yang baru sini. Terus suami saya kan sakit. Sakitnya divonis radang paru-paru. Terus pulang dari rumah sakit kan masih keadaan sakit sesak. Terus aku lari ke sini beli madu Ruqyah kesehatan sama kunir. Terus sama kunir. Sepulang dari sini alhamdulillah saya kasih minum madu dan kunir itu malam minum? Enggak. Minum selang 10 menit itu langsung nafasnya enak. Terus sampai sekarang sehat alhamdulillah. Besok pagi bangun segar seperti layaknya nggak ada sakit berkat minum madu sama kunir yang dari pondok sini alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus niku sakitnya udah berapa lama Bu? Kalau sakitnya nggak lama, ya cuma sesak-sesak biasa, tapi terus buat kerja makin lama makin berat, terus sampai pingsan,
terus saya larikan ke rumah sakit, ternyata di sana vonis radang paru-paru, akhirnya pulang dari rumah sakit tetap aja masih sesak napas, kayak orang lemas gitu. Lepas saya pulang dari sini, saya minumin madu sama kunir, alhamdulillah saya minumin jelang 10 menit, sesaknya hilang, terus tidurnya nyaman, makannya enak, terus sampai sekarang alhamdulillah sehat. Besok pagi setelah minum itu badan seger bugur seperti kayak nggak ada sakit gitu loh katanya. Gitu, alhamdulillah berkat madu sama kunyit yang kita beli dari sini, alhamdulillah banyak kegunaan manfaatnya gitu, alhamdulillah. Terus jenengan udah berapa kali sana di sini? Wah, bisa 6-7 kali, tahu berapa, sering kepingnya ke sini terus. Tapi kadang ya emak-emak ya repot, ada kadang kalau ngelihat itu cuma tiap hari nggak berhenti lihat YouTube, kepingin ke sini terus, kepingin ke sini, tapi kadang malu ke sini terus. Padahal dalam hati ya Allah kepingin ke sana terus, kepingin ke sana. Kalau pulang dari sini tuh hati rasanya adem, ayem gitu, terus kok sholatnya tenten, pikirnya tenten gitu. Kalau pulang dari sini tuh nyaman pikiran. Dulu kan kesini ya, itu nanti ada, nanti ditipu apa enggak, gimana nih? Oh, enggak sama sekali, enggak ada pikiran. Kalau begitu enggak mungkin kita sampai ke sini berapa kali udah kayak enggak bosan-bosannya kepengen ke sini turun malahan. Enggak mau orang mau bilang apa, biarin, yang penting kita niatnya ke sini baik, tujuan baik, disambut Masya Allah santri semua baik-baik. Alhamdulillah enggak pernah kita punya keluhan apa yang kurang enak apa kurang baik, alhamdulillah. Diterima baik, santri sopan semua. Alhamdulillah nggak ada lah istilahnya yang negatif, nggak ada, alhamdulillah. Okay. Ibu ini tahu nggak kalau tetangga dengan pernah kesini, tahu nggak? Ya ada yang tahu, tapi kan orang kan nggak sama. Kadang ya orang begitulah. Tapi kita itu punya prinsip ya. Orang mau bilang apa terserah, yang penting kita tujuan kita kesini, niat kita baik, diterima dengan baik, udah gitu. Orang mau bilang apa, masa bodoh. Tenorekan lah, kata orang gitu. Nggih. Sekarang ibu niki pripun perasaan ini sekarang pripun? Nggih. Perasaannya yo nyaman, adem. Saya tadi ya sampai terkejut. Memang saya selalu kok sholat apapun, saya selalu mendoakan pertama keluarga besar Padepokan sini ya. Saya selalu mendoakan, saya hadiah Fatihah. Pertama Gus Samsudin sekeluarga, santriwan-santriwatinya, itu semua saya habis sholat saya selalu mendoakan kesehatan, keselamatan, diberi kekuatan, ketabahan, kesabaran, apapun didolimi siapapun, mudah-mudahan Padepokan sini tetap jaya, sukses, sehat selalu. Terus ibu, seperti ada kejadian itu rasanya tuh gimana Bu? Jujur kalau saya bisanya cuma nangis dan nangis. Iya, setiap hari saya kalau ya Allah kenapa sih orang baik selalu dizolimi, kata saya. Dia saya cuma nangis dan nangis. Apalagi yang akhir-akhir ini saya ngelihat Gus Samsudin, ya Allah nggak tahu apa yang mau saya katakan, bisanya cuma nangis dan nangis. Ya Allah kata saya, semoga ya hal terbaik untuk Gus Samsudin berserta santri keluarga gitu aja. Saya nggak bisa ngomong apa-apa, kepengin ngomong banyak tapi nggak bisa. Apa yang mau saya keluarkan, nangis dan nangis. Ya udah, satu-satunya doa yang terbaik lah untuk pondok sini, Nur Sejati sini, moga-moga makin kedepannya makin tambah jaya, tambah sukses gitu saja. Gitu. Kan ibu berapa kali sini? Ya, nggak bisa dibilang. Saya mungkin 7 kali. Belum lagi yang belakang nanti kepingin ke sini lagi. Itu gimana kesan-kesannya? Kok adene iki kurene iki piye kok hampir orang ribet tekan. Saya nggak punya pikiran gitu. Sebab satu kali ke sini layarnya baik, orangnya sopan-sopan, santriwatinya semua baik lah. Pokoknya yang baiklah yang selalu kita lihat, kita terima selama kita di sini, diterima dengan baik, santrinya ramah tamah, Gusnya ya Masya Allah,
Jadi nggak ada sesuatu yang bisa dibilang negatif, nggak ada, baik semua. Alhamdulillah, malah kepingin ke sini dan ke sini terus. Terus tadi Ibu udah kesini terus gimana? Itu tadi kan kelihatan kan udah kemarin belum pernah ya seperti itu, belum pernah. Belum. Tahu tadi itu seperti itu gimana, Monggo? Maksudnya? Maksudnya kan Ngelihat Gusnya. lihat Gusnya seperti itu tadi itu gimana? Oh, enggak seperti yang dulu gitu. Iya, Gimana? iya memang beberapa minggu yang lalu kan saya ngikuti YouTube-nya. Kok gini-gini, terus saya orangnya selalu mikir no. Terus melihat Gus Samsudin kok gitu, terus saya sampai nggak mau makan, minum pun saya nggak mau. Saya sangat terkejut gitu loh, kok bisanya gitu saya. Terus ada tulisan apa di bawah kesadaran tuh baru saya lega gitu. Jadi saya banyak terkejut sekali. Seperti tadi. Iya, saya pun terkejut. Kenapa saya kok dipanggil ke Memang saya pernah bermimpi ketemu Gus Samsudin ini pernah 1 kali, itu aja. Yaitu kayak saya tuh selalu apapun duduk kah mau tidur mau apa tuh saya selalu ingat Gus Samsudin, selalu membaca sholatannya Gus Samsudin kan tidak ketinggalan. Tadi kalau seakan-akan langsung dengan di belakang tadi ya, iya. langsung dipanggil itu gimana ceritanya, aku nggak mau dengar. Itu ya apa ya, rasa terkejut saya. Karena selalu mendoakan, kirim Fatihah untuk pondok. Jadi mungkin makanya Gusnya tadi bilang langsung tersambung sama ibunya, karena ibunya ini selalu mendoakan Gus Samsudin setiap habis sholat gitu loh. Jadi Gusnya kan Masya Allah, subhanallah kan orang ngerti. Beda dengan kita yang awam nggak tahu apa-apa, tapi alhamdulillah berkan selalu sholawat yang kita baca, ibunya selalu mendoakan Gus Samsudin. Mungkin itulah yang bisa menyambungkan dari hati ke hatinya, makanya itu kelihatan tahu kalau selalu didoakan, sholawatnya dibuat wirid, mungkin itu yang jadi tersambung dari hati ke hatinya Gus Samsudin gitu. Langsung kan zaman di belakangan langsung di Nggih. Aku nggak tahu. Saya tuh tiap hari Mas, tiap hari sholawat Nurizati itu selalu saya baca pagi, siang, sore, malam. Alhamdulillah nggak keteles, buat wirid itu alhamdulillah. Nggih. Terima kasih. Nggih. Mugi bapaknya Iya. sehat nih. Amin. Sehat, amin. Matur suwun. Nggih. Ya, saya doakan semua yang ada di dalam padepokan sini, santriwan-santriwatinya, Gus Samsudin sekeluarga dan Mas Selalu Agus dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan diberi kesehatan, keselamatan, Amin. banyak rezeki yang barokah, berkah, ridho, bermanfaat bagi keluarga dan orang lain. Amin. Sudah? Nggih.